Artinya ada yang dikurangi. Iya, royalti saya yang dikurangi. Bisa gratis tuh. Itu sebenarnya membunuh penulis. Iya, orang kenal Radit kan karena dia lucu gitu. Iya. Tapi orang kenal Rory karena apa nih? Tapi tingkat literasi tetap turun katanya kan. Kan aneh. Berarti lebih banyak penulis daripada pembaca tuh. Atau lebih banyak Betul. atau banyak yang menulis dibaca sendiri. Nah, jadi masalah itu sekarang ya pajak. Menjanjikan nggak sih profesi menulis sendiri secara ekonomi ya? Halo Bang Dika. Halo, Tasya. Halo, oke. Nah kali ini Bang kita mau bahas tentang agak beda nih dari topik-topik sebelumnya Bang. Kita bakal bahas kepenulisan Bang. Nah kita tuh penasaran apakah penulis ini bisa dijadiin ibarat tuh main job gitu Bang. Menarik ya. Ya, Sumatera Barat itu juga kayak dengan tokoh-tokoh penulis ya. Benar. Kita kenal dulu tokoh-tokoh dari Pujangga lama itu, Pujangga baru, Marham Rusli misalnya. Iya. Yang terbaru ada Anafis di era apa? Era setelahnya ya. Dan kemudian generasi sekarang juga banyak lahir penulis-penulis dari Sumbar, apakah di sastrawannya, apakah jurnalisnya atau sainsnya. Orang Sumbar itu memang terkenal intelektual dia. Benar. Nah, salah satu generasinya ini nih Iya, yang kita undang. Pas banget kita undang adalah seorang penulis Bang. Jadi Dia baru pas lah menerbitkan ya. buku ya. Pas banget untuk diskusi kita kali ini. So langsung aja Bang, kita welcome to Bang Rory Maidi Rusji. Oke. Halo Bang Rory. Halo. Oke, Bang, apa kabarnya dulu nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rory kan baru menerbitkan buku Tanggal 21 Desember kemarin bukan Bang? Launchingnya ya. Iya, launchingnya ya. Judulnya nih kita ada bukunya nih, langsung kita beli ya. Oh iya. Ya dong. Apa yang tak kau dengar dari kota? Wah, dalam bisa nih. diceritakan Rory. Ceritain dulu deh Bang. Buku ini sebenarnya terbitnya tanggal 15 Desember kalau nggak salah. Kita launching 15 tanggal 21. Karena kita buka PO dulu 10 harian kemarin kalau nggak salah. Hampir 10 hari semingguan. Buku ini ceritanya ya ini sangat ringan malahan. Ada kemarin pas launching itu pembicaranya mengatakan ringannya ini jadi kekurangan bahkan jadi kelebihan katanya. Aku nggak ngerti dari sudut pandang sastranya ya, karena aku nggak basicnya nggak sastra. Oke. Cuma memang sering baca-baca buku sastra ya. Nah, buku ini sebenarnya tidak banyak sih impian di dalamnya. Saya mau merekam hal-hal yang banyak dilupakan orang. Misalnya kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial dekat-dekat kita kan jarang dicetak orang. Orang merekam banyak kalau tulisan-tulisan sastra ini kan tentang perjalanan, tentang tempat-tempat baru, tentang sejarah baru, yang sejarahnya tidak pernah diungkap dan diungkap lagi. Ya, kayak itu yang banyak. Saya lebih memilih ke ranah yang tidak dijamah orang. Ini ceritanya ringan-ringan kok. Iya. Ceritanya sehari-harian. Ini awal draft ini dibaca anak saya jujur nih. Usia berapa ya? Anak saya usia 10 tahun, dia yang baca draft pertamanya. Itu kenapa saya bikin lebih ringan bahasanya, karena memang ingin menyasar anak-anak di atas umur 18 tahun lah. Ini buku apa ya? Ontologi sebenarnya. Kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen. Ada berapa cerpen? Ada 21 cerpen di dalamnya. Yang ditulis dari tahun berapa? Dari zaman kuliah itu. Oh, berarti udah panjang ya? Ada 5 cerpen itu dari tahun 2012-an. Cerpen di bagian belakang itu tuh zaman 2012 sampai 2015 lah. Tapi kenapa judulnya itu, Ri? Apa yang tak kau dengar dari kota? Padahal itu tidak ada salah satu. Ada Pak, judul ada di cerpen, ada judul cerpen di bagian tengah itu. Bagian Ada ke tengah. tengahnya. Ini sebenarnya kami cuma mencari bentuk. Ini yang paling bagus dari 21 cerpen ini. Ini yang paling bagus kedengarannya. Iya. Judulnya. Yang paling asik, yang mudah diingat gitu. Iya, emang agak dalam gitu pas kita apa yang tak kau soalnya dengar. kota itu apa ya? Iya. Ya karena ini kan buku ini cerita banyak tentang ya kehidupan urban tanggung lah. Iya. Karena Padang ini dibilang urban nggak terlalu urban kan. Tapi beberapa latar tidak di Padang ya. Misalnya Iya. kayak buah tangan ayah itu bukan di Padang. Itu di kampung sepertinya. Iya. boleh. Iya, di kampung sepertinya. Oke. Ya banyak juga yang cerita tentang Murapeti, tentang apa banyak di sana. Apa kegelisahan Ruri sebagai penulis Ri sehingga lahir apa yang tak kau dengar dari kota itu? Ya, yang pertama kalau saya pribadi saya lebih merespon sosial masyarakat sih, lebih banyaknya. Misalnya bagaimana kehidupan kalau misalnya aku pulang kampung lihat kehidupan orang di kampung itu
Ya mereka ketahui tuh, kita kan sama-sama di daerah Gambir tuh. Mereka memang cenderung hidupnya itu ketika harga mahal itu mereka foya-foya gitu. Gimana cara mengedukasi masyarakat seperti itu? Ya aku mengingatnya dari kumpulan buku-buku seperti ini. Puisi yang pertama juga banyak cerita tentang itu, tentang peladang Gambir. Ketika mereka senang ya mereka mencibir kita di rantau. Ngapain merantau? Mending di kampung. Seminggu dapat 4 juta, 5 juta. Nggak susah-susah, ngapain susah-susah cari duit ke kampung orang. Sebenarnya itu sangat apa nih? Sangat tergambar dari buah tangan ayah itu. Benar. Itu sangat kampung ya Tasya ya. Iya. Tapi di situ juga semacam ada pertarungan antara tokoh yang sama-sama mencalek nih ya. Mereka kan sama mencalek tuh. Bisa masuk ke sana juga kalau ya, di kampung kayak gitu Tasya. Kalau mencalek itu persaingannya sampai mati. Aku kan berpikir itu sebenarnya mau merekam bagaimana politik ini paling runcingnya itu di tingkat paling bawah. Iya. Kalau di kota ini setelah pilkada kita baikan, masih aman kan, kita nggak banyak yang kenal. Kalau di kampung itu kan mereka sampai nggak nyapa-nyapa sampai setahunan kan, 2 tahun nggak nyapa-nyapa sampai mati. Itulah. Aku mau merekam itu efek dari politik kita yang runcing itu memang di tingkat paling bawah. Ini kata Abang kan buku kedua yang terbit ya. Nah kita mungkin agak bahas tentang kalau zaman sekarang mungkin polanya juga udah agak berubah nih Bang, soal penerbitan buku kan. Nah salah satunya itu kan biasanya konvensional ya Bang, pakai penerbitan mayor itu. Nah Bang Ruri sendiri pernah bilang ngelakuin penerbitan secara indie nih. Nah boleh diceritain gak tuh Bang? Ya buku pertama dulu itu cetak indie sama cetak mayor itu sekarang kan beda pendanaan aja. Cuma kalau untuk penerbitnya sekarang penerbit udah berjibun sekarang banyaknya. Sampai kemarin terakhir Perpusnas kalian pusing mikirin masalah ISBN kan? ISBN itu terbit di Indonesia ini jutaan setahun. Tapi tingkat literasi tetap turun katanya kan. Kan aneh. Berarti lebih banyak penulis daripada pembaca tuh. Atau lebih banyak atau banyak yang menulis dibaca sendiri. Nah, sekarang kita mau masuk ke situ nih. Artinya dunia kepenulisan, misalnya Ruri melahirkan sebuah buku ya. Kalau dulu untuk melahirkan sebuah buku itu kita melewati kurator yang sangat ketat. Abe Yasin kalau kita kirim. Dulu era Kompas misalnya. Ketat sekali kuratornya. Kemudian kurator itu semacam punya jaringan ya. Setelah dicetak mereka punya untuk distribusinya sampai ke promosi, distribusi. Misalnya kalau kita contoh Raditya Dika misalnya waktu melahirkan Kambing Jantan ya. Dia pertama kan muncul di web. Setelah muncul di web dia kirim ke penulis. Ke penerbit. Nah, dari penerbit kemudian diedar, kemudian viral dan besar kan. Nah, kalau sekarang kan semua orang bisa melahirkan buku sebenarnya. Ini sebenarnya kelebihan atau kekurangan nih? Ya kalau kekurangannya ya di standar ya. Kita nggak ada filter standar penulisan. Maksudnya pemerintah secara yang ngatur tidak bisa mengatur standar kepenulisan ini dengan detail karena ya baseraknya tempat penerbitan tadi kan. Tambah lagi masalah politik penerbitnya. Karena ada juga banyak juga politik itunya tuh. Misalnya nih penerbit dia ikut apa enggak? Akan sampai ke situ permasalahannya. Tapi kalau Ruri sendiri kalau untuk buku yang ini gimana secara pasar ya? Pasar kami memang ini yang ngurus penerbit memang beberapa untuk promosinya tapi menjanjikan nggak ya? Lumayan lah. Lumayan lah. Ya karena saya kan bukan pekerjaan utama. Nah di situ lumayannya. Kalau pekerjaan utama mungkin memang lebih agak diporsir untuk waktu promosi dan segala macamnya. Karena kalau saya tengok gaya beberapa penulis yang udah besar seperti Kairen misalnya atau Bechandra misalnya, mereka lebih fokus ke promosi kan. Ya walaupun nulis itu kan soal kesunyian kita masing-masing gitu. Iya. Nah, kan ada 2 bidang ya, ada yang penulisnya, kemudian ada yang bagian promosinya. Nah, kalau yang sekarang itu kan keduanya jadi berjalan seiring. Seiring jadinya. Di situ lebih beratnya sekarang. Dunia sekarang dengan dunia tahun buku tahun-tahun itu kan itu udah diatur penerbit semua kan. Pokoknya top kirim terbit ya itu urusan mereka. Ya, kita nerima bulanan lagi kan. Kalau sekarang dari hulu ke hilir ya hulu ke hilir kita yang ngurus. Penulis kita itu harus aktif. Kalau penulis nggak aktif ya
siap-siap aja buku itu tersedia aja di toko buku di apa. Kalau yang ini udah di atas 100 juta lah banyak nih. Kalau gitu kaya kayak penerbit. Kita usahakan mudah-mudahan lah. Tapi ini termasuk ya dibanding yang pertama ya. Ini termasuk Cepat ya. cepat. Lumayan laris lah kalau di apa. Karena kita memang udah mengatur sebelum penerbitan, udah kita atur masalah promosi dan segala macamnya. Karena dulu kita nggak tahu itu. Sekarang udah mulai. Nah artinya nih kalau kita berbicara pasar, kita kan justru memikirkan tema untuk pasar misalnya. Kalau tema yang Ruri angkat kan cenderung tema yang sangat lokal ya, lokal, sangat lokalitas. Kalau sekarang kalau kita lihat perkembangan seni misalnya, stand up kan lagi naik ya. Iya. Semua yang lucu orang baca gitu. Kalau peduli nggak dengan pasar itu nih? Iya sekarang saya peduli nggak peduli harus peduli. Iya, harus mengikuti. Harus mengikuti itu. Selera membaca kita seperti apa sih, Ri? Sekarang yang saya sasar itu memang pembaca-pembaca yang hobi baca populer lah. Tulisan-tulisan populer yang ringan, yang lebih relate dengan kehidupannya. Kalau di atas 25 tuh udah agak susah membaca. Udah dipusingkan hidup kayaknya. Karena ekonomi semakin morat-marit sekarang. Benar. Usia 17 terus ya. Kamu baca nggak ya? Gimana, Bang? Baca kan? Iya, baca. Masih baca. Masih umur bacanya masih baca kan? 25 ke atas lah nanti, Bang. Mari kita adu apakah benar. Iya. Sepertinya benar sih. Tapi sejauh sesingkat pengalaman Ruri, kan ada 2 buku udah terbit tuh. Menjanjikan nggak sih profesi menulis sendiri secara ekonomi ya? Dipelajari secara detail, ya maksudnya memang dipersiapkan. Ini menjanjikan. Labanya itu gila kalau kita hitung serius. Okay. Ya aku belajar itu dengan Boy Chandra misalnya memang ngeri. Labanya itu ya ratusan, Mbak. Kalau itu sekali. Menjanjikan sebenarnya. Menjanjikan. Tapi memang harus dikelola dengan tapi memang harus dipelajari dan dikelola dengan serius. Iya, mereka misalnya seperti Kairen itu kan manajemen kepenulisannya kan memang dijaganya. Iya betul. Itu memang harus seperti itu. Dan sayangnya misalnya saya lahir di lingkungan seniman sembarangan ya. Ya maksudnya dari dulu nggak pernah mikirin masalah ke situ. Iya. Saya justru sadar ini setelah misalnya di tempat bekerja misalnya, oh ternyata memang ekonomi ini harus di-manage seperti ini gitu. Memang kita harus memanage diri. Kan rame, sekarang masih rame tuh kawan-kawan. Bisa gratis tuh. Itu sebenarnya membunuh penulis. Iya betul. Belum terbentuk banyak ya. Belum terbentuk budayanya. Iya. Orang masih minta nggak mau beli. Itu kayak lingkungan kita aja. Tidak semua di Padang kayak gitu banget. Nah, kalau serius maksudnya gini nih. Kalau memang profesi menulis itu menjanjikan misalnya, mestinya orang kan serius juga di situ. Saya mungkin pernah punya pengalaman dengan Bang Esito. Esito kebetulan teman saya lagi. Iya. Dia nulis Negara Kelima. Iya. Dia cerita soal proses kreatif ya. Dia bilang sebelum nulis Negara Kelima, dia pergi ke Belanda dulu. Iya. Di Belanda itu kan arsip kita. Itu kan penulis novel sejarah kan. Novel sejarah ya. Dia pergi ke Belanda. Di Belanda itu mungkin dia setahun dia situ tanpa bekerja. Jadi dia ngumpulin duit dulu kan. Ngumpulin duit dulu setahun, pergi ke Belanda. Dia kan idolanya Bung Hatta. Di Belanda dia bongkar semua arsip. Nah sampai kemudian dia punya ide, kemudian lahir Negara Kelima. Pengalaman yang sama saya juga punya kenalan si Dandi Dwi Laksono, jurnalis ya. Dia pergi kumpulin uang dulu. Kemudian keliling Indonesia selama setahun, kemudian melahirkan beberapa karya yang sangat besar gitu. Artinya kan ini butuh keseriusan gitu. Iya. Dunia kepenulisan itu sebetulnya butuh serius sebenarnya dari misalnya meyakinkan diri itu kan. Jurnalis saya juga kenal Muhammad Fatris itu. MF. Ya. MF yang ya kayak gitu juga polanya. Tapi sekarang kan berhasil dia dengan berhasil kan? Ya. Jadi saya berkesimpulan sebenarnya menulis ini bisa jadi profesi. Tapi menulisnya bagaimana kan? Nah itu dia. Gitu. Tinggal mencari sebenarnya apa kita di mana, namanya karakter gitu. Karakter kita. Orang kenal Radit kan karena dia lucu gitu. Iya. Tapi orang kenal Rory kenapa nih? Iya kadang karena lucu tadi. Karena nggak jelas ini. Karena ada satir-satirnya itu ya, Bang. Okay. Ya tapi soal karakter ya. Kemarin pas launching banyak yang ngomen itu teman-teman sana. Aku nggak lihat kamu di sini katanya. Karena memang agak berbeda dengan keseharian yang sembarang-sembarang aja kesini ke situ. Saya hampir gak mirip dengan itu tuh. Pas nulis aku serius sekali. Ron ini orangnya apa dah?
ceplos yang jelas saja biasanya. Iya. Tapi di buku dia sangat Iya serius. sangat tertata sih Iya, gitu. sangat serius jadinya. Memang susah sebenarnya. Menulis lucu itu susah. Kalau bagi saya menulis lucu itu susah. Jadi teman-teman yang di Stand Up Indo Pandang kemarin beberapa saya tanya, mereka jarang yang nulis materi. Mereka paling pakai batang aja kebanyakan. Nah, karena menulis lucu itu memang susah. Lucu secara tutur dengan lucu secara teks itu berbeda ternyata. Betul. Karena lucu tutur itu kadang didukung gestur ya. Kalau lucu teks ya kita cuma menghadirkan teks gitu, nggak bisa menghadirkan gestur. Bikin dalam kurung dia mencibir misalnya kan nggak asik jadi. Iya betul. Karyanya. Karena bagi saya menulis dan keseharian-harian itu berbeda. Menulis itu memang ruang sunyi saya dan emosi memang dibangun di situ. Itu bedanya. Jadi Rudi memisahkan ya? Ya memisahkan. Kalau sehari-harian ini kan lebih ke gimmick. Kenapa saya harus tertawa sering-sering ya karena saya ingin melupakan apa yang saya pikirkan. Oke. Jadi ketika menulis itu Ruri yang itu memang lain ya? Ruri yang seperti ada roh lain. Aduh, lucu pantas ya. beda nih. Iya, Saya kan jauh bedanya. baca beberapa cerpen kan. Ini kayak enggak Ruri. Ya kayak gitulah. Ya kalau orang yang kenal keseharian dengan saya. Iya. Iya. Jelas ya beda Kamu kan belum ya. kenal. Iya. Saya kenal dia dari lahir tuh. Oh iya. Dia belum lahir saya udah kenal tuh. Iya. Intinya itulah kenapa saya menulis yang hal-hal yang sering dilupakan. Ini sering dilupakan orang ini ya, hal seperti ini. Ya bagi penulis yang di atas lah levelnya, mereka nggak butuh ini. Banyak yang lupa menuliskan ini ya, misalnya menulis tentang keseharian kita. Kenapa sih kita harus bangun tidur tuh harus mandi harus ini kan jarang dituliskan orang. Nah itulah yang aku potret di buku ini sebenarnya. Mencoba mencari tempat yang kosong dari penulis Indonesia gitu. Mudah-mudahan diterima oleh pasar kan? Mudah-mudahan. Tapi sekarang masih berlanjut kan, masih. Iya. Tinggal berapa lagi? Dikit lagi. Kalau tahun ini kan cukup banyak ya penulis dari Sumbar ya. Ada Banyak, Rori yang menerbitkan buku, ada Hasbunallah Haris ya. Ada Hasbunallah Haris, ada Heru Joni Putra, ada Heru juga yang Iyut Fitra, Iyut juga. Maulidan Rahman Siregar, Zikri Almarhum yang malam tadi launchingnya. Iya. Manusia yang masih hidup. Namanya almarhum tapi masih hidup. Iya, kaget. Artinya Sumbar nggak kekurangan sebenarnya. Nggak dalam kekurangan dunia penulis. kepenulisan. Sampai sekarang Sumbar nggak kekurangan. Dan banyak. Saya sejak duduk di Steva itu udah 4 tahunan belakangan inilah banyak bertemu ya orang-orang muda yang tiba-tiba jadi penulis. Ternyata nggak tiba-tiba. Dia emang dah dari SMA misalnya langganan-langganan FL2SN acara-acara. Ya, bagaimana kita bisa dikenal Roni? Ya, saya nggak tahu saya udah dikenal atau enggak. Sekarang yang jelas istri saya pasti kenal saya. Tapi itu penting nggak ya? Penting harusnya. Iya, tapi bisa dibilang ya Bang Ruri kan tadi Bang Ruri juga bilang banyak nih penulis-penulis nggak pernah habis lah gitu dari Sumatera Barat nih khususnya. Tapi kita perlu punya branding nggak sih Bang untuk pembeda? Jadi pembeda itu dia maksudnya promosi yang saya bilang tadi itu. Kita harus membranding diri. Iya. Jadi masalah itu sekarang ya pajak. Oke. Kenapa masalah pajak ini Ri? Ya pajaknya terlalu Coba cerita waktu penerbitan buku apa yang tak kau dengar dari ini kota, berapa pajak? Iya pajaknya penerbit nih yang baik. Tapi mesti dapat cerita. Tapi lah, setidaknya bisalah memotong royalti kita itu sekitar 5-6% lah. Oh banyak juga ya. Terpotong royalti kita dari kalau dibandingkan dengan harga pajaknya ya. Iya. Kalau boleh tahu ini jualan berapa nih? Ini 95 kita jual. 95. Ini sangat murah ini kalau bagi buku yang full color kayak gini. Iya. Oh, oke. 95. Ini sempat bertengkar juga saya kemarin ini dengan penerbitnya. Jadi kalau harga turun itu, idealnya di harga 130 sebenarnya. Idealnya. Kalau di 95 artinya ada yang dikurangi. Iya, royalti saya yang dikurangi. Ada yang mengalah ya. Oke. Andai pajak itu dihapus ya? Pajak itu dihapus ya mungkin banyak yang jadi penulis kayaknya. Karena ya kalau ndak ada nyetor pajak ya lumayan lah untuk dapat UMR Padang sebulanan kalau kita memang bakul jual buku. Iya. Dapat lah insyaallah. Iya. Pembaca itu banyak sebenarnya. Aku agak ragu dengan data yang dikeluarin UNICEF itu. Yang tentang coba kenapa Ri berkesimpulan seperti itu? Iya, aku kan hampir setiap hari nih duduk di Steva yang toko buku itu. Rame tuh pengunjungnya setiap hari. Banyak yang cuma baca, kan ada pustakanya juga di situ. Banyak yang anak-anak datang cuma membaca, banyak yang membeli juga. Jadi basisnya lapangan sebenarnya. Jadi yang orang yang mana yang nggak membaca itu sebenarnya?
Oh, iya. Kalau kita di Sumatera Barat kayaknya nggak ngaruh dengan data itu. Oke. Ya kami juga kan aku juga sering ikut tuh teman-teman Steba berpuisi di jembatan Steba tuh setiap minggu. Rame tuh anak-anak, ibu-ibu datang bawa anaknya sampai akhirnya kawan-kawan ini kan awalnya bawa buku puisi aja. Rame anak-anak datang terpaksa bawa buku anak-anak. Kalau data itu diambil dari penjualan buku mungkin. Betul. Di nasional tuh memang ada gerakan itu, gerakan no tax for education. Artinya tidak ada pajak sebenarnya untuk edukasi. Untuk edukasi, untuk ya, pendidikan. ya. Karena minat baca aja rendah, dipajak lagi kan. Iya. Akhirnya makin rendah dong minat baca kita. Tapi aku berpikirnya agak lain, Mbak. Justru aku pikir minat baca ini tinggi karena pajak tetap bertahan kan. Oh iya, bisa logikanya Kalau seperti ya itu kalau nggak banyak yang beli buku, nggak banyak baca buku, otomatis pajaknya akan hilang nih. Iya. Nggak dikumpulin juga kan, nggak dapat juga uangnya berapa, cuma misalnya nggak apa-apa dihapus aja. Berarti ini banyak ini. Makanya pemerintah berpikir untuk menghapus kan. Iya, kayak banyak kok gitu. Ya, saya kira banyak uang masuknya dari pajak buku perbukuan dan penerbitan ini rasanya. Ya rasanya, tapi mungkin sebenarnya ya Bang Rory di lingkungan yang memang masih kuat nih dengan literasi itu. Karena Bangnya juga penulis ya. Tapi memang kalau dari saya melihat teman kali ya Bang, emang kita tuh hidupnya di lebih ke itu Bang, ngikutin teknologi, lebih asik scrolling sih daripada baca. Nah itu kayaknya tuh si kubu satu laginya Ya, gitu. tapi itu kan membaca juga. Tapi memahami mungkin persoalan lain ya. Ini persoalan lain. Ya, yang dikeluarin data itu kebanyakan kan minat baca. Bukan Iya sih, minat baca benar. memahami. Oke. Kalau minat baca buku oke lah. Ya. Mereka membaca ya membaca tapi paham enggak? Iya, benar. Benar. Tingkat tertingginya kan memahami kan. Iya. Menjalankan sebenarnya. Menjalankan. Iya, apa yang dipahami. Kalau di pemerintah kan tingkat tertinggi itu terlaksana. Aduh. Oke. Targetnya apa lagi nih? Next tahun depan tahun depan ya. Besok tahun depan ya. Iya, besok banget nih. Udah tahun depan nih tayangnya. Oh iya. Nanti tayangnya tahun depan nih, 2026 nih kayaknya. Iya. Tahun depan insyaallah 2 buku kayaknya. Kita lebih rencana mau nulis sejarah tentang Batang Kapur. Moro Mae yang udah hilang. Kita main di tataran latar-latar itu. Latar-latar tahun di bawah 1900-an lah. Sejarah sebenarnya dalam bentuk fiksi. Fiksi ya. Difiksikan. Aku nggak mau bilang sejarahnya fiksi aja. Karena sejarah butuh data konkret, butuh kan? data konkret ya. Nggak bisa kita main Tetap fiksi ya. Aku makainya cuma cerita rakyat. Dasarnya cerita rakyat. Ya datang kemarin pulang kampung misal tanya nenek nih PRRI dulu di sini gimana? Itu benar-benar isu yang sangat apa ya, Ri? Sangat bukan pasar mandate sebenarnya. Sebenarnya isunya ya. Karena kita Minangkabau Timur itu kan tidak diperhatikan. Nggak boleh lihat orang di kampung kita itu kan. Tapi kalau nggak kita yang angkat, siapa lagi? Gitu aja. Oke, itu misinya ya. Aku sebenarnya dari dulu kenapa nulis tentang Morapeti, tentang Kapur 9 itu tentang Pangkalan itu kelebihan lah. Agar mereka tahu di mana posisi kampung kita itu. Oke. Memang tidak banyak data sejarah di situ. Iya. Apalagi data sebenarnya sastra, banyak, ya? banyak data sejarah di sana, cuma nggak pernah keluar. Nggak pernah digali, Di sana lebih banyak mereka menyimpan data karena banyak data itu lebih ke pemberontakan sih. Ya misalnya menyelamatkan Imam Bonjol dari Bonjol ke Rokan misalnya. Lebih ke data-data itu yang banyak. Jadi agak takut orang tuh kayaknya membuka data hal-hal. Oh itu yang mau dia itu yang mau diungkit lagi. Aku coba diungkit beberapa nanti. Mungkin tidak kita bicarakan dari awal ya, tapi Rudi udah buka nih. Dia penulis juga apa sebenarnya pengusaha. Ini dua irisan yang Rudi ini pemilik Tangkele. Mungkin bisa promosi mungkin di sini. Tangkele itu. Ya kalau beli baju kita kelek ya. Hard selling sih. Sekarang kita udah kerjasama sama official partner Semen Padang FC. Untuk beli jersey asli udah ada di Tangkele. Itu bisa sejalan atau gimana? Pengusaha dan penulis itu bisa sejalan. Ada beberapa yang bikin dia berguna bagi saya dalam menulis, misalnya melihat tamu yang datang pelanggan itu. Oke. Makanya aku lebih banyak bercerita tentang sosial masyarakat, lebih banyak ke situ. Sambil observasi juga. Lebih suka memperhatikan orang. Nih misalnya kayak dulu ini sifatnya cenderung gini nih. Ini sifatnya cenderung gini nih. Observasi. Iya, lebih suka kayak gitu. Jadi makanya nulis itu yang ya dekat dengan keseharian aja lah. Gak terlalu muluk-muluk lah. Tapi ini mau sejarah katanya. Mudah-mudahan berhasil lah nanti. Amin. Sedang disusun sekarang, insyaallah lah. Tapi menariknya dunia kepenulisan itu bisa jadi apa, Ari? Jadi antitesa terhadap dunia yang sekarang berlari cepat ya.
Ya kita bisa melawan kan, Iya, bisa melawan betul apa yang itu. kita inginkan. Kalau dunia menulis ini kan kita membaca, kemudian kita bisa belajar kan dari tokoh-tokoh gitu. Karena pas membaca itu memang ranah otak itu berjalan. Bekerja. Kan? Iya. Bekerja. Terakhir kali ya Bang, kita minta pesan-pesannya nih Bang untuk para penulis yang baru mau mulai gitu. Ada nggak Bang? Untuk teman-teman penulis baru ya, yang penting itu asupan membaca jangan sampai hilang. Asupan membaca itu paling penting untuk amunisi kita dalam menulis. Yang satu lagi yang paling penting itu respon sekeliling itu paling penting. Ada beberapa teman yang nulis sejarah itu mereka lupa dengan masyarakat sekelilingnya yang hidup. Kadang cerita tutur dengan data yang ada jauh berbeda kadang. Berbeda dalam artian cara penyampaian, bukan dari maknanya. Makna sama, cuma cara penyampaian berbeda. Mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Oke. Kalau nggak mulai kan nggak jadi-jadi. Iya. Oke, thank you ya Bang Rory. Aduh, asik banget ya Bang, dan semoga pokoknya dari kita nih Bang, Kemudian terus istiqomah dia. istiqomah di dunia penulisan ini ya. Iya, dan juga semoga ini stoknya habis ya. Amin. Amin, pasti sih. Kayaknya mau cetak ulang kayaknya. Ayo kita ulang nih. Oke. Karena tahun ini kita rencana ada tour. Wow. Kayaknya ke Riau kayaknya. Oke. Ke Bangkinang, Pekanbaru. Yang beberapa yang kemarin udah dihubungi. Kita bawa tour buku ini. Ya. Oke, semoga sukses ya Bang turnya juga. Oke. So kita lihat ke kamera dulu Bang. Say hi dulu. Hai, thank you. Bye dulu. Oke, Bye classy bro. people. Terima kasih Ruri. Thank you, Classy.